Bahasa Indonesia, ragam dan laras bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listia Wulan Oktaviani dengan NIM 2207015010004, kelas F, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar. Adapun isi presentasi saya sebagai berikut. Materi pertama, pengertian ragam bahasa. Keanekaragaman bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda menurut pemakaiannya. Hal ini tergantung pada topik yang dibicarakan dan pada hubungan antara pembicara dengan teman bicaranya. Demikian pula tergantung pada media pembicara. Dengan berlalunya waktu, kini masyarakat modern, kata-kata mulai berubah. Adapun perubahan berbentuk yaitu variasi bahasa yang digunakan jika diperlukan. Dalam hal ini, banyak keanekaragaman tidak merusak fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi yang efisien. Jadi, bahasa memiliki mekanisme untuk memiliki variasi tertentu. Ada pula varietas yang sesuai untuk tujuan tertentu disebut varietas standar. Materi kedua, ragam tulis. Adapun pengertian ragam tulis adalah bahasa yang diciptakan dengan menggunakan bahasa tulis. Karakter adalah elemen dasar keragaman tulis berkaitan dengan gaya penulisan dan kosakata. Ciri-ciri ragam tulis. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Kedua, tidak tergantung pada kondisi, ruang, dan waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berjalan perlahan. Kelima, selalu pakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat segera diperbaiki. Terakhir, hanya dibantu oleh tanda baca. Selanjutnya yaitu contoh ragam bahasa tulis, yaitu ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, serta ragam bahasa surat. Materi ketiga, ragam lisan. Adapun pengertian ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat kata. Dalam bahasa lisan yang beragam ini, kita harus memperhatikan tata bahasa dan lain-lain, kosakata dan pengucapan. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan poin-poin tersebut, speaker dapat disesuaikan oleh output treble atau bass, ekspresi wajah atau ekspresi wajah, dan gerakan tangan atau gerakan tubuh mengungkapkan pikiran pembicara. Selanjutnya, ciri-ciri ragam lisan. 1. Membutuhkan orang kedua atau lawan bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak perlu memerhatikan unsur gramatikal, hanya intonasi dan bahasa tubuh. 4. Berlangsung lebih cepat. 5. Sering dapat dilakukan tanpa bantuan. 6. Kesalahan dapat diperbaiki secara langsung. Terakhir, dapat merespon dengan gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Adapun contoh ragam lisan, ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Materi terakhir, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ragam tulis, menggunakan tanda baca untuk mengekspresikan ide tanpa terikat oleh waktu dan persyaratan bahasa penulis. Adapun kekurangan ragam tulis, ketidakmampuan untuk bertemu tatap muka, kesalahpahaman cenderung terjadi. Selanjutnya, kelebihan ragam lisan. Ragam ini dapat beradaptasi dengan situasi dan bahasa lebih ekspresif. Sedangkan kekurangan ragam lisan sulit untuk memahami apa yang mereka katakan karena itu tergantung pada waktu dan situasi. Berikut daftar pustaka dari materi yang saya paparkan. Sekian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.